Satu. Ya. Empat. Tiga, empat, lima, enamnya. Lima, lima. Terus. Oke. Ini 6, 9. Oke, sudah ya. Ini kelompok 6. Kemudian ini kelompok 3 dan 4 ya. Kemudian berikutnya ini kelompok 5 dan 2. Kelompok 5 dan 2. Terus ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2-nya nambah 1 lagi ya. Ini kelompok ya, ini kelompok 2 ya. Ini cukup ya. Ya. Kelompok 2, kelompok 5, kelompok 1. Oke, sudah ya? Sudah direkam ya? Ya, Pak, sudah. Ya, kita lanjut ya. Good. Izin kelompok 2 belum, Pak? Kelompok 2. Nah, ini nomor 7 sama nomor di bawahnya nih, kelompok nomor 1 di bawah. Izin kelompok 3 belum, Pak? Kelompok 3. Nah, ini kelompok 3, nomor 5, 6. Di foto aja ya ini. Oke, sudah. Materinya sudah saya share di Google Drive ya, nanti bisa dicari nomor-nomornya. Siap, Pak. Oke. Ada lagi kelompok yang belum? Cukup? Oke, saya pikir cukup ya. Kita lanjut ke materi turunan. Oh iya, kelompok kelas B itu mereka minggu depan UTS. Kalau kelas kalian gimana? Minggu depan UTS? Atau minggu depannya lagi? Maksimal minggu depannya lagi.
Itu Pak, Apa mau diskusi dulu? diskusi dahulu Pak. Oh ya, oke. UTS-nya malam atau bagaimana Pak? Terserah aja. Kalau saya sih milihnya lebih baik jam yang produktif ya. Hari Sabtu pun bisa, nggak apa-apa hari Sabtu. Maksudnya jam yang produktif, jadi apa? Kalian juga nggak terlalu capek gitu ya. Untuk caranya seperti kemarin pas kuis ya Pak? Ya betul, caranya seperti kemarin. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Materi berikutnya, berarti kuisnya kemungkinan apa? UTS-nya kemungkinan sampai ini ya. Turunan Turunan Pak. ya, karena hari ini kemungkinan materinya sampai di turunan gitu ya. Oke, berikutnya kita bahas tentang turunan. Di sini ada beberapa materi ya. Ada tentang apa? Definisi dasar dulu ya daripada turunan. Saya yakin kalian sudah pernah dapat materi ini semua di SMA ya. Tidak ada yang tidak pernah dapat materi turunan ya. Mudah-mudahan ya, kalau saya nggak salah, mudah-mudahan kalian sudah dapat semua. Oke, berikutnya itu ada apa? Turunan dan chain rule ya, atau aturan berantai begitu ya. Nah, jadi ada turunan yang dilakukan secara berantai ya. Kemudian ya, yang berikutnya yang section C ini masih turunan berantai juga. Ya. Kemudian berikutnya itu adalah beberapa operasi ya, operasi perkalian yang terkait dengan turunan. Jadi kalau misalnya fungsi-fungsi turunan itu misalnya dibuat dalam suatu operasi perkalian seperti apa nanti. Kemudian berikutnya itu adalah turunan tingkat tinggi atau higher derivative. Kemudian yang parametrik ini nanti kita kemungkinan kita skip ya, untuk parametric differentiation kita skip. Kemudian nanti kita masuk ke implicit dan logarithmic differentiation ya. Jadi bagaimana fungsi implisit, apa itu fungsi implisit? Oh ya, fungsi parametrik mungkin ya nanti saya lihat ya. Kalau misalnya ada waktu saya bahas fungsi parametrik. Tapi kalau nggak ada waktu saya langsung lompat ke yang implisit dan logaritmik. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya. Kita lanjut ya. Oke, jadi turunan itu disimbolkan ya dalam beberapa cara ya. Disimbolkan dalam beberapa cara. Ada yang menuliskan dy per dx ya, dy per dx, ada yang menuliskan f aksen x ya, atau ada juga yang menuliskan x kemudian dikasih dot begitu ya. Biasanya ini untuk fungsi turunan yang terkait dengan kecepatan ya. Jadi ini biasanya fungsi fungsi perpindahan terhadap waktu gitu ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada yang ditandai dengan dy per dx, ada yang ditandai dengan fx, f aksen x, ada yang ditandai dengan x dot gitu ya. Karena biasanya ini terkait dengan fungsi perubahan waktu terhadap fungsi perubahan perpindahan terhadap waktu gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, sebelum mengawali apa itu turunan, kita belajar dulu apa itu gradien ya. Oke, apa itu gradien? Karena ibu dari turunan itu adalah sebenarnya gradien ya. Bahasa sederhananya itu adalah kita membahas tentang gradien. Oke. Nah, gradien ini dimaksud dengan gradien ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Tingkat kemiringan ya. Tingkat kemiringan ya. Tingkat kemiringan. Ya. Nah, yang dimaksud dengan tingkat kemiringan seperti apa gitu ya. Nah, biasanya kita kalau naik sepeda misalnya ya, atau naik mobil berkendara, biasanya kita akan menemukan jalan yang entah itu dia menanjak atau menurun ya.
Jadi kita akan menemui jalan yang menanjak atau menurun. Nah, jalan yang menanjak atau menurun itu punya tingkat kemiringan tertentu yang bisa dinyatakan fungsinya itu dalam sebuah fungsi, dinyatakan dalam sebuah fungsi begitu ya. Kemudian bisa dinyatakan dalam sudut ya, derajat biasanya ya, tingkat kemiringannya itu, atau bisa dinyatakan dalam sebuah angka juga ya. Kemudian kita lihat misalnya kalau kita daki gunung ya, kalau kita mendaki gunung, turuni lembah misalnya gitu ya. Nah, itu juga punya mereka juga punya tingkat kemiringan ya, gunung atau lembah tersebut ya. Kemudian misalnya genteng misalnya ya. Jadi kalau di rumah kita ada genteng ya, itu kita bisa lihat gentengnya itu punya tingkat kemiringan tertentu. Jadi itu yang dimaksud dengan tingkat kemiringan ya. Nah, tingkat kemiringan itu ya, yang dimaksud dengan tingkat kemiringan itu adalah seberapa besar ya, seberapa besar kita menempuh perjalanan secara vertikal, seberapa besar kita menempuh perjalanan secara vertikal dibagi dengan berapa besar kita menempuh jarak secara horizontal ya. Jadi misalnya tadi saya cerita tentang apa? Saya cerita tentang sebentar saya gedein. Nah, jadi saya cerita tentang apa? Kita menaiki atau menuruni sebuah bidang begitu ya, baik gunung, lembah misalnya atau jalan ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya kita menaiki sebuah gunung atau misalnya sebaliknya kita menuruni sebuah gunung misalnya gitu ya. Atau berkendara menaiki sebuah apa melewati jalan yang menanjak atau melewati jalan yang menurun ya. Nah, tingkat kemiringan daripada jalan ini ya, itu bisa dinyatakan dengan perbandingan seberapa besar kita naik atau seberapa besar kita menempuh jarak secara vertikal ya, seberapa besar kita menempuh jarak secara vertikal. Kebetulan di sini adalah 1, kita anggap mungkin let's say misalnya 1 meter misalnya ya. Ini satuannya adalah 1 meter. Dibagi dengan berapa jarak kita tempuh secara horizontal. Ya, jadi seberapa banyak jarak yang kita tempuh secara horizontal. Kemudian ini kita bagi. Maaf, sebentar saya tutup pintu ya. Baik, Pak. Oke, di luar lagi hujan soalnya berisik. Cukup berisik ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi gradien itu membahas tentang tingkat kemiringan ya. Biasanya kita ukur itu dengan membandingkan berapa jarak yang kita tempuh secara vertikal dibanding dengan berapa jarak yang kita tempuh secara horizontal. Oke. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini kasusnya, maka gradien dari jalan yang kita tempuh itu nilainya berapa ya? Nilainya adalah 1/4 ya. 1/4 ya. Jadi kira-kira itu sekitar 25%. Itu adalah gradien ya. Jadi ini adalah gradien ya, tingkat kemiringan. Tingkat kemiringan. Jadi kadang misalnya kalau kita naik sepeda gitu ya, orang bilang gradiennya berapa persen misalnya. Oh, gradiennya misalnya let's say misalnya 1%, 2% begitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan gradien apa? Yang dimaksud dengan apa? 1%, 2% itu adalah seberapa banyak jarak yang kita tempuh secara vertikal dibanding dengan jarak yang kita tempuh secara horizontal. Kira-kira seperti itu. Jadi gradien itu tingkat kemiringan ya, mengukur tingkat kemiringan dari suatu bidang. Mudah ya penjelasannya ya. Ada pertanyaan? Tidak? Kita lanjut ya. Nah, jadi ini ya. Jadi gradiennya ini seperti ini. Persamaannya. Ya. Oke. Jadi jarak ya, atau range ya, range jarak ya. Jadi kita tidak mengambil pada satu titik, tetapi kita mengambil pada range dari jarak gitu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini contohnya misalnya kita menghitung gradien dari sebuah
persamaan ya atau fungsi. Kebetulan di sini fungsinya cukup mudah ya, fungsinya linear. Ya, fungsinya linear. 2y sama dengan berapa? 2x ya, sama y sama dengan 2x. Ini fungsinya linear ya. Kalau fungsinya linear begini ya, cukup mudah ya, cukup enak untuk kita analisis ininya apa? Gradiennya ya. Gradien yang ada di sini ya, yang ada di sini, tingkat kemiringan yang ada di sini pasti sama dengan tingkat kemiringan yang ada di sini. Ya, pasti sama dengan tingkat kemiringan yang ada di sini ya, dan seterusnya ya. Cukup mudah, tidak terlalu sulit karena fungsinya juga cukup linear ya. Cukup linear ya. Nah, jadi kita tinggal menghitung aja berapa jarak yang ditempuh secara vertikal dibanding dengan berapa jarak yang ditempuh dengan secara horizontal gitu ya. Nah, kita ambil di sini case-nya misalnya secara horizontal dulu kita tetapkan ya. Bisa juga secara vertikal ya, tapi biasanya kita menetapkan yang horizontal dulu gitu ya. Jadi secara horizontal berapa panjang jarak yang kita tempuh. Di sini kita tempuh jaraknya dari titik ke satu ya, dari titik nilai 1 ya sampai ke titik yang bernilai 2 gitu ya. Jadi dari 1 ke 2 kita tempuh ya. Nah, ini kita ambil titik pada sumbu Y yang berhubungan ya atau yang terkait gitu ya. Jadi 1 ini terkait dengan berapa di titik Y, 2 ini terkait dengan berapa di titik Y gitu ya. Mudahnya kita buat saja ya, kalau misalnya kita punya X, kalau kita punya X ini sama dengan 1, maka Y-nya pasti sama dengan 2. Kalau X ini sama dengan 2, maka Y-nya akan sama dengan 4. Ya udah, kita ambil titiknya ya. Kalau X-nya 1, maka Y-nya 2. Maka kita mulainya di sini, di titik ini. Kalau X-nya 2, maka Y-nya 4. Ya. Maka dia akan berakhir di sini. Ya. Sehingga kita bisa gambarkan segitiganya ya. X-nya sepanjang 2, kemudian Y-nya, jarak Y-nya itu sepanjang 2 juga ya, maaf. X-nya sepanjang 1, ya, X-nya sepanjang 1, kemudian Y-nya sepanjang 2. Ya. Nah, kita masukkan ya nilai-nilainya ya. Jadi perubahan pada sumbu Y itu adalah 4 kurang 2, ya, dari titik berakhirnya berapa, titik awalnya berapa ya, titik berakhirnya 4, titik awalnya 2. Kemudian perubahan pada sumbu X-nya ya, itu adalah 2 kurang 1, ya, berakhirnya di 2, berawalnya di 1, 2 kurang 1. Sehingga ini hasilnya adalah 2 banding 1. Hasilnya adalah 2. Ya, hasilnya adalah 2. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Kita lanjut. Nah, berikutnya ini adalah sebuah fungsi yang kuadratik ya, sebuah fungsi yang kuadratik ya, yang kuadratik. Sebentar. Oops. Oke, sebuah fungsi yang kuadratik ya. Nah, kalau sebuah fungsi yang kuadratik seperti ini ya, gimana kita menentukannya? Padahal garisnya tidak linear ya. Jadi garisnya tidak linear. Jadi kalau kalian lihat garisnya itu berubah ya, dari awal ini, dari 0 ini berubah. Saya kasih yang agak gede ya. Mungkin ini. Oke, agak gede. Oke. Garisnya itu dari titik 0,0 itu agak berubah ya. Ini berubah ya. Terus ke atas lagi berubah. Ini jadi terlihat secara sekilas gitu, garisnya tidak linear seperti tadi ya. Tidak linear, tetapi mengalami perubahan secara kuadratik. So, bagaimana kita menentukan yang seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita ingat bahwa sebuah garis kuadratik seperti ini itu mereka tersusun dari garis-garis yang pendek atau titik garis-garis yang cukup pendek ya, garis-garis yang cukup pendek ya. Jadi sebuah garis yang kuadratik seperti ini ya. Kalau misalnya di dalam ilmu tentang grafis gitu atau di pemrograman komputer, kalau kita membuat sebuah grafik yang kuadrat begini ya, mereka itu tersusun dari garis yang
sebenarnya linear gitu ya, yang sebenarnya linear. Jadi misalnya kalau saya ingin membuat sebuah grafik yang kuadrat begitu, maka saya bisa membuatnya seperti ini. Jadi ini garis lurus gitu ya. Sebuah garis lurus, saya sambung dengan sebuah garis lurus yang lain, saya sambung dengan sebuah garis lurus yang lain, garis lurus yang lain, terus seperti itu ya. Jadi ini garis lurus ya, ini garis lurus, ini garis lurus juga, ini garis lurus ya. Sorry, ini lurus ya, ini dianggap garis lurus ya walaupun belok-belok. Nah, dan seterusnya, kira-kira seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, ini dia secara perlahan-lahan ya, secara perlahan-lahan dia akan membentuk sebuah garis yang kuadratik ya. Saya gambar ya. Ini jadi maaf ya, ini ya kira-kira seperti ini nanti garisnya, garis yang kuadratik. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara makro ya, kita lihat secara utuh memang garisnya tidak akan terlihat kuadratik, tetapi kalau kita lihat secara pada jarak yang sangat dekat begitu ya, kita zoom gitu, maka ini akan terlihat seperti sebuah garis yang cukup linear ya. Nah, so apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita melakukan zoom ya, zoom out ya pada sebuah garis sampai garisnya itu pada range tertentu itu dia membentuk seperti sebuah garis vertikal. Ya, jadi misalnya kita ambil titiknya sangat kecil ya, misalnya di sini ya. Ya, jadi di sini ya kita ambil titiknya. Kita zoom out, kita zoom out, kita zoom out. Ingat ya, kita ambil pada daerah yang cukup kecil ya, yang cukup kecil. Ya. Nah, kalau kita zoom out, maka dia akan membentuk garis yang seperti ini ya. Dia akan membentuk garis yang seperti ini ya. Nah, ini ternyata belum cukup vertikal, belum cukup linear. Kita zoom lagi ya, kita zoom sampai sedemikian hingga ya, sampai dia membentuk garis yang seperti ini ya, membentuk garis yang seperti ini ya, sehingga dia cukup vertikal ya, dia cukup vertikal untuk kita lihat secara visual gitu ya, dengan mata begitu ya. Nah, mungkin saya agak lompat sedikit gambarnya. Nah, kira-kira gambarnya itu seperti ini ya. Jadi gambarnya itu seperti ini ya. Jadi ini kalau garisnya itu kita ambil pada jarak yang cukup kecil ya, itu dia kira-kira membentuk seperti ini. Jadi ini ya, ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini nilai gradiennya sama semua ya. Nilai gradiennya sama semua ya. Jadi mereka itu nanti kalau disatukan itu mereka akan membentuk sebuah kurva yang parabolik atau parabola tadi ya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya zoom out sampai kelihatan kecil gitu ya. Nah, perubahan pada sumbu X ini, perubahan pada sumbu Y dan perubahan pada sumbu X dari grafik ini akhirnya bisa kita hitung seperti kita menghitung grafik yang di awal tadi ya. Jadi kita hitung berapa perubahan pada sumbu X dan berapa perubahan pada sumbu Y ya, berapa perubahan pada sumbu Y ya. Perubahan pada sumbu X yaitu dia dari X ya, dia dari X kemudian dia menjadi X plus H. Kalau perubahan pada sumbu Y itu sama dengan Y sama dengan X kuadrat ya, menjadi Y sama dengan X plus H dikuadratkan ya. Jadi kalau X itu X dari X menjadi X plus H, kalau Y sama dengan X kuadrat menjadi Y sama dengan X plus H kuadrat. Di mana nilai H-nya ini ya, nilai H-nya itu sangat-sangat kecil ya, sangat-sangat kecil ya. Karena kita harus zoom out pada daerah yang cukup kecil ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nope. Nope, tidak ada. Tidak ada ya. Nah, kalau demikian maka kita bisa menghitung ya. Kita bisa menghitung perubahannya itu kita bisa menghitung gradiennya itu dengan menghitung berapa perubahan pada sumbu Y dibanding dengan berapa perubahan pada sumbu X. Perubahan pada sumbu Y itu adalah X plus H kuadrat ya. Ini ya, X plus H kuadrat jelas ya. Dikurangi dengan X kuadrat ini ya, jelas. Dibagi dengan X plus H ya, ini X plus H-nya. Dikurangi dengan X ya, ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ini sampai di sini. Ada pertanyaan?
Tidak ada ya. Nah, X plus H dikuadratkan, ini kita ekspansi. Kita ekspansi dapat X kuadrat plus 2HX plus H kuadrat ya. Ini mudah ya. Ya, ini mudah ya, materi dari SD ini ya, materi dari SD ya. Jadi X kuadrat plus 2HX plus H kuadrat ya, kurang X kuadrat dibagi dengan H. Kenapa H di sini? Karena di sini X sudah hilang ya. Jadi X kurang X 0 ya. Jadi tinggal H, di pembaginya itu tinggal H ya. Oke. Yang di bawahnya tinggal H. Oke, yang di atasnya kita lihat ada yang bisa dikurangi enggak? Oh, ternyata ini X kuadrat dan X kuadrat ini bisa dikurangi ya. X kuadrat dan X kuadratnya yang di atas, yang di sisi pembilangnya itu X kuadrat kurang X kuadrat, berarti bisa dihilangkan ya, sama dengan 0 ya. Maka tersisa 2HX plus H kuadrat dibagi dengan H. H di bagian pembilangnya dikeluarin semua, jadi sisanya H kali 2X plus H. Kemudian dibagi dengan H. H dibagi dengan H, maka sisa 1. Ya, sisa 1. Sehingga hasil akhirnya adalah ini ya. Gradiennya adalah 2X plus H ya. 2X plus H. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ya. Berikutnya ya, kita amati ya, bahwa nilai H-nya ini tadi sudah saya bilang bahwa dia sangat-sangat kecil ya. Dia sangat-sangat kecil sehingga garisnya itu garis pada kurva tersebut ya itu akan menghasilkan garis yang cukup linear ya, garis yang cukup linear. Kalau tidak cukup kecil, maka kita akan mengamati garis yang cekung gitu ya, garis yang ada cekungannya gitu ya. Begitu. Jadi garis yang berbelok seperti ini ya. Nah, makanya kita ambil garis yang cukup kecil sehingga kalau kita zoom itu dia akan terlihat seperti sebuah garis yang linear. Gitu. Nah, nilai H ini cukup kecil sehingga bisa dikatakan dia mendekati 0 ya. Jadi nilai H ini cukup kecil sehingga bisa dikatakan mendekati 0. Jadi kalau kita buat limit ya, limit H mendekati 0, 2X plus H, maka nilai H ini kita bisa tulis dengan angka 0. Sehingga gradiennya yang tersisa itu adalah 2X ya. Yang tersisa berapa? Yang tersisa adalah 2X karena 2X plus H hanya sama dengan 0 ya. Ingat hanya tidak 0 ya. Jadi sekali lagi hanya itu tidak 0, tetapi dia sangat kecil ya. Dia sangat kecil sehingga mendekati dengan nilai 0 ya, mendekati nilai 0. Karena sangat kecil maka bisa diabaikan ya, apalagi dia mendekati nilai 0. Tapi ingat dia tidak 0 ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, apakah semua gradiennya ya? Apakah semua delta y ya per delta x itu menghasilkan nilai sama 2x plus h ya? Ternyata ada yang tidak ya. Ternyata ada yang tidak ya. Yaitu di daerah mana? Daerah-daerah yang tingkat stiffness-nya itu, tingkat kemiringannya itu datar ya. Datar atau dia tegak lurus ya. Jadi datar begini ya, atau dia tegak lurus begini ya. Jadi datar atau tegak lurus ya. Datar atau dia tegak lurus. Kenapa demikian ya? Kenapa demikian? Karena ya salah satu perubahannya itu bernilai 0 ya. Salah satu perubahannya itu bernilai 0. Contohnya misalnya di mana? Contohnya misalnya di daerah original ini ya. Maaf, di daerah apa? Ya, original ya, original atau 0,0 ya. Di sini kan daerah 0,0. Di daerah 0,0 ini ya, pasti ketika kita zoom out ya, pasti itu grafiknya berbentuk ya, yang paling tengah itu berbentuk seperti sebuah garis horizontal seperti ini. Kalau seperti ini berarti delta y-nya berapa? Delta y-nya sama dengan ya, delta y per delta x ya. Delta y-nya sama dengan 0. Delta x let's say misalnya sama dengan 1, maka 0 dibagi 1 sama dengan 0. Sehingga gradiennya akan didapat hasilnya itu adalah 0 ya. Didapat hasilnya adalah 0. Misalnya kalau grafik saya bentuknya kemiringannya itu vertikal begitu. Gimana Pak? Ya, vertikal seperti ini ya. Vertikal seperti ini. Ya, kita tinggal hitung aja delta y per delta x-nya berapa? Delta y per delta x ya.
Delta Y-nya berapa? Delta Y-nya itu misalnya 1, misalnya. Delta X-nya berapa? 0. 1 bagi 0, maka nilainya menjadi tak hingga ya. Nilainya menjadi tak hingga ya. Nilainya menjadi tak hingga sangat-sangat besar, atau misalnya bisa juga kita katakan dia tidak bisa didefinisikan begitu ya, karena 1 dibagi 0 itu tidak eksis ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nope, tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Kita lanjut kalau gitu ya. Oke, sudah tahu, sudah paham ya. Jadi gradien itu mengukur tingkat kemiringan ya. Kita lanjut ya. Nah, di dalam sebuah fungsi ya, di dalam sebuah fungsi ya, misalnya kita punya fungsi y, kadang ditulis y, kadang ditulis fx ya. Fx itu sama dengan misalnya 2x ya. Maka x-nya ini ya, x-nya ini kita sebut dengan yang dinamakan dengan independen variabel ya. Kemudian y atau fx ini kita sebut dengan dependent variabel ya. Jadi yang satunya independen, yang satunya dependent. Kenapa demikian? Karena x-nya itu biasanya kita tentukan dari duluan ya, kayak tadi ya. Kayak tadi saya tentukan duluan ya, misalnya saya punya y, saya punya x ya, saya punya x sama dengan 2, maka y-nya yang mengikuti y-nya sama dengan 4. Ya. Jadi y-nya x-nya kita tetapkan, kalau kita tetapkan berarti kan dia tidak berubah kan, dia independen ya. Baru kemudian x-nya, setelah x-nya kita tetapkan, y-nya kemudian mengikuti berapa besar dari nilai x itu. Kemudian y-nya nilainya 4. Y-nya nilai 4 itu mengikuti dari variabel x-nya, sehingga dinamakan x-nya itu adalah yang independen variabel, yang y-nya atau fx-nya itu adalah dependent variable. Independen artinya dia tidak terpengaruh ya, variabel yang tidak dipengaruhi, variabel yang independen gitu ya, variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Kalau yang y itu adalah dependent variable atau variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Ya. Ini masalah membahasakannya saja, karena kalau secara matematis keduanya itu bisa saling mempengaruhi gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nope, tidak ada? Tidak ada ya. Tidak ada ya. Oke, berikutnya ya. Nah, berikutnya, sehingga rumus dasar dari turunan ya, rumus dasar dari turunan itu ditulis seperti ini ya, ditulis seperti ini ya. dy per dx sama dengan limit h mendekati 0 perubahan pada sumbu y dibagi dengan perubahan pada sumbu x ya. Jadi itu adalah, ini adalah rumus dasar ya, rumus dasar daripada turunan ya. Jadi turunan itu rumus dasarnya ini ya, rumus dasarnya ini ya. Kemudian kita masukkan satu-satu, perubahan pada sumbu y apa. Nah, tadi kan kalau y-nya itu sama dengan fx, maka perubahannya menjadi y sama dengan saya tulis yang x-nya dulu ya, sorry. Perubahan pada x itu dari x menjadi ya x plus h. Kalau pada sumbu y berarti y sama dengan fx, menjadi y sama dengan fx plus h. Begitu ya kira-kira ya. Nah, kemudian kita masukkan ini kesamaan. Fx plus h dikurangi dengan fx ya. Jadi perubahan pada sumbu y-nya ya. Jadi fx plus h itu adalah titik yang dituju atau titik akhirnya. Fx itu adalah titik awalnya ya. Betul ya. Kemudian dibagi dengan x plus h kurang x ya. X plus h adalah titik yang dituju dikurangi dengan x titik awalnya. Oke, kemudian hasil akhirnya yaitu nilai x dan s-nya ini dieliminasi karena mereka saling mengurangi ya satu sama lainnya, sehingga di bawahnya ya yang pembagi atau penyebutnya itu sisa h. Sehingga persamaannya itu dalam bentuk sederhananya itu adalah turunan daripada y terhadap x itu adalah limit h mendekati 0 fx plus h kurang fx dibagi dengan h. Ya, ini adalah rumus daripada
turunan ya, rumus daripada turunan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ya? Cukup ya? Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Nanti kalau sejarah-sejarahnya ini kalian baca sendiri ya. Ini Isaac Newton ya. Isaac Newton ini peranannya apa terkait diferensiasi dan juga turunan. Terus kemudian ada Leibniz ya. Gottfried Leibniz ya. Gottfried Leibniz ya. Peranannya apa terkait turunan ya. Oke. Oke, good. Ya, ini adalah definisi dari ya, definisi dari turunan ya. Jadi kalau ditanya definisi dari turunan itu apa ya? Definisi dari turunan itu apa? Ya, kita menghitung pada hakikatnya itu kita menghitung gradien dari sebuah fungsi ya, gradien dari pada sebuah fungsi ya. Perubahan sebuah fungsi ya itu dinyatakan di dalam turunan ya. Oke, good. Ya. Berikutnya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan di awal ya. X dengan apa? Dengan dot di atasnya itu biasanya kita menghitung kecepatan ya, berapa besar perubahan perpindahan dibagi dengan perubahan waktu ya. Jadi X dot ya, X dot. Oke, ini simbolnya untuk turunan tadi juga sudah saya jelaskan di atas ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Lanjut ya. Lanjut, kita ini contohnya ya. Contohnya kalau misalnya kita punya fungsi y sama dengan 2x ya. Kemudian kita ingin tentukan turunannya, maka kita tinggal masukkan persamaannya saja ya. Kalau tadi kan kita sudah menulis kalau misalnya dia x, maka dia berubah menjadi x plus h ya, x plus h. Kalau dia y sama dengan 2x, maka dia berubah menjadi apa? Y sama dengan 2 dalam kurung x plus h, begitu ya. Nah, ini kita tinggal masukkan saja ke semua rumusnya ya, ke rumus-rumusnya kita masukkan ya. Fx plus h-nya kita masukkan di sini ya. Kemudian di sini adalah fx-nya atau y-nya ya. Kemudian di bawahnya itu adalah x plus h dikurangi dengan x sama dengan h ya, sama dengan h. Ini h ini didapat dari apa? Dari x plus h ya dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan x ya. Oke, kita tinggal ekspansi ya, kurangi yang apa bisa dikurangi ya. Jadi ini kalau kita ekspansi dapatnya 2x plus h kurang 2x dan 2x bisa saling menghilangkan ya, 0 hasilnya. Yang terakhir maka hasilnya itu adalah 2h ya, 2h dibagi dengan h ya. 2h dibagi h ini dicoret-coret, hanya sisanya adalah 2 ya. Sisanya adalah 2. Sisanya adalah 2. Ingat bahwa kalau konstanta ya, kalau dia hasil akhirnya adalah sebuah konstanta, maka dia tidak boleh diturunkan. Dia kalau maksudnya dia tidak ketika di dalam limit itu nilainya tidak dihitung lagi gitu ya, karena limit itu ya biasanya pendekatannya itu kepada variabelnya bukan kepada konstanta ya. Jadi di sini hasil akhirnya itu adalah limit ya, limit 2 ya, limit h mendekati 0 2, maka hasil akhirnya itu adalah 2 ya. Hasil akhirnya itu adalah 2 ya. So menghitung dengan rumus ini ya, menghitung dengan rumus ini mana ya tadi. Nah, ini menghitung dengan rumus ini ya. Menghitung dengan rumus ini, hasilnya sama dengan kita menghitung gradien tadi. Sama dengan kita menghitung gradien ya, delta y dibagi dengan delta x ya. Jadi hasilnya ternyata sama. Ada pertanyaan? Nope. Masih mudah ya. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, gimana kalau tadi kita sudah berangkat dari 2x, kita menuju ke x kuadrat, sekarang kita berangkat ke x pangkat 3. Ya. Berapa sih turunannya? Nah, sebenarnya sudah mulai malas ya, karena nanti kita pangkatkan 3 lagi, ya belum saya ketemu x pangkat 4, dan seterusnya. Gitu ya. Let's see ya. Jadi, ayo kita lihat ya. Nah, oke. Berarti kan di awal kita harus tahu dulu kan,
X-nya itu berapa? X-nya di awal itu adalah X, kemudian dia berubah menjadi X plus H, seperti biasa ya. Kemudian di awal Y-nya berapa? Y sama dengan X pangkat 3. Berubah menjadi apa? Y sama dengan X plus H, ya, dipangkatkan 3. X plus H dipangkatkan 3, ini saya masih ingat ya rumusnya ya. Di sini juga ada ya, saya coba tulis ya. Ini adalah X pangkat 3 ditambah H pangkat 3 ditambah X kuadrat H ditambah X H kuadrat ya, ditambah X H kuadrat ya. Cukup ya, X pangkat 3 ditambah H pangkat 3 ditambah X kuadrat H ditambah X H pangkat 2 ya. Kira-kira ini hasilnya ya, X pangkat X plus H pangkat 3 ya. X plus H pangkat 3 tambah ya, tambah H ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Tidak ada? Lanjut. Ya. Rio, lanjut Rio. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya ya, kita sudah ekspansi tadi X plus H pangkat 3 ya, X plus H pangkat 3 kita sudah ekspansi. Kita masukkan semua ke persamaan awal tadi ya. Kita masukkan ke persamaan 6.1 tadi ya. Kita masukkan, nah ini hasilnya seperti ini. Kita masukkan pertama kali ya, X plus H, ya, X plus H pangkat 3 dikurangi dengan X pangkat 3 dibagi dengan H. Kemudian kemudian kita lompat ke sini saja langsung ya. Maka hasilnya ini nanti hasilnya seperti ini ya. Kemudian saya coret ini yang X pangkat 3-nya saya coret, bisa saling menghabisi begitu ya, mengurangi satu sama yang lainnya. Oke, sisanya ini adalah ini, 3x kuadrat H plus 3x kuadrat plus H pangkat 3 dibagi dengan H. Ya. Oke, kemudian kita lihat kalau dibagi begitu hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah ya hanya kita keluarkan semua ya. Jadi hanya kita keluarkan ya. H kuadratnya kita keluarin 1 ya. Kemudian ini H pangkat 3 kita keluarin 1 hanya di sini ya. Hasilnya nanti jadi seperti ini ya. Hasilnya jadi seperti ini. H kali 3x kuadrat plus 3xh plus H kuadrat. Kemudian kita bagi semuanya, maka hasilnya adalah 3x kuadrat plus 3xh plus H kuadrat ya. Jadi 3x kuadrat plus 3xh plus H kuadrat. Ingat ya, kita di sini masih ada variabel H-nya, ya, masih ada variabel H-nya. Kita dekati dengan limit H mendekati 0 ya, limit H mendekati 0. Oke, kita anggap karena dia sangat kecil, maka hanya ini kita bisa katakan kalau H kuadrat ya, kalau hanya ini saja sudah sama dengan 0, maka apalagi H kuadrat ya. Karena sesuatu yang kecil dipangkatkan menjadi sangat-sangat kecil hasilnya ya. Jadi kalau sesuatu yang sangat kecil itu kita pangkatkan, maka hasilnya akan bertambah kecil lagi ya. Bertambah sangat kecil lagi. Ya, sehingga dua kelompok di belakang ini ya, 3xh plus H kuadrat itu nilainya menjadi 0. Sehingga tersisa itu hasil dari limitnya itu adalah 3x kuadrat. Ya. 3x kuadrat ya. Ini adalah turunan dari x pangkat 3 ya. X pangkat 3 ya, turunannya itu adalah 3x kuadrat. Pertanyaan sampai di sini? Jelas? Kita lanjut. Oke. Nah, turunan itu bukan hanya bentuknya dx dy per dx ya. Jadi bentuknya itu bukan hanya dy per dx. Turunan itu banyak bentuknya ya. Ada ds per dt, ini berarti misalnya sebuah perpindahan itu diturunkan terhadap fungsi terhadap waktunya misalnya. Kemudian dx per da ya, dx per da. Nah, ini misalnya fungsi x variabel x diturunkan terhadap variabel a. Kemudian dθ per d alpha, ini variabel theta diturunkan terhadap variabel alpha. Kemudian dm per dx dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi ya turunan itu bisa bentuknya macam-macam ya, bisa bentuknya macam-macam. Ya paling umum sih fx ya. Paling umum tuh fx ya. Turunannya menjadi f aksen x biasanya, atau y turunannya menjadi y aksen y aksen, atau ada yang menulis juga dy per dx gitu ya. Pertanyaan sampai di sini? Cukup? Kita lanjut ya. Ini kita skip ya. Ini kita skip ya. Nanti hopefully suatu waktu nanti saya bisa tunjukkan ke kalian misalnya pemrograman komputer untuk menyelesaikan soal-soal matematika ya. Hopefully ya.
Oke, ini kita lanjut, kita skip, ya, kita skip, kita skip, kita skip, kita skip. Berikutnya, oh ya ini. Nah, berikutnya ini oke. Jadi berikutnya ini kita punya sebuah kasus ya. Sebuah kasus di mana ada bending moment ya, ada momen dari sebuah batang gitu. Batangnya itu panjangnya 10 ya. Batangnya itu panjangnya 10 meter ya. Bending momennya itu ternyata pada range jarak tertentu itu fungsinya berbeda-beda ya. Fungsinya itu berbeda-beda ya. Fungsi itu persamaan ya, maksud saya ya, bukan fungsi dari batang tersebut, tetapi fungsi ini yang saya maksud itu adalah persamaannya. Persamaan dari momennya itu pada setiap range tertentu itu berbeda-beda ya. Misalnya ya, jadi ini saya punya batang di sini ya. Saya punya, nah itu ini misalnya jaraknya ini sampai di sini 5, berarti ini 5 misalnya, berarti ini 6 ya. Nah, oke. Misalnya ya, bending moment dari titik 0, ini titik 0 ya. Dari titik 0 sampai ke titik yang ke-6 ini ya, itu bending momennya dirumuskan dengan X, M sama dengan X. Ya, M sama dengan X ya. M sama dengan X. Itu bending moment dari 0 sampai ke 6. Bahkan sebelum 6 ya, kurang dari 6 ya. Kurang dari 6 itu artinya 5,99 gitu ya. Nah, kemudian dari 6 sampai ke 10 ya, dari 6 ini sampai ke 10 ya, dari 6 ini sampai ke 10 ya, sampai ke 10 ini 10 ya. Itu bending momennya dirumuskan dengan 15 kurang 1,5x ya, 15 kurang 1,5x. Gitu. Oke. Jadi ini ada dua persamaan ya, dari 0 sampai kurang dari 6 itu persamaannya M sama dengan X, dari 6 sampai dengan 10 itu persamaannya itu adalah M sama dengan 15 kurang 1,5x. Oke, nah berikutnya ditanya berapa gaya ya, berapa gaya ya, berapa gaya yang bekerja pada batang tersebut ya, berapa gaya yang bekerja pada batang tersebut ya. Oke, nah gaya sendiri itu dirumuskan dengan momen dibagi dengan jarak ya, momen dibagi dengan jarak, sehingga kalau untuk turunannya kita langsung bagi aja F sama dengan dm ya, d per dx ya, dm per dx ya, F sama dengan dm per dx. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi berapa banyak perubahan pada momennya dibagi dengan berapa banyak perubahan pada jaraknya, atau berapa perubahan pada panjang ya, panjang dari beam-nya itu ya. Ada pertanyaan? Tidak, kita lanjut. Oke, kita lanjut, kita hitung ya. Kalau misalnya ya, ini gambarnya nanti kira-kira seperti gambar nomor 9 ini ya. Gambar nomor 9 ini ya, dari 0 sampai 6 ya, 0 sampai kurang dari 6 ya. Grafiknya itu naik terus. Dari 6 sampai 10 grafiknya itu turun ya, turun sampai ke titik 0 ya. Turun sampai ke titik 0. Jadi ini titik puncaknya di sini ya, titik puncaknya di 6 ya, titik puncaknya di 6, X sama dengan 6. Gitu. Oke, kita lihat ya, kita lihat. Kita turunkan satu-satu ya. Kita turunkan satu-satu ya. Pada area 0 sampai 6 ya, kita hitung aja ini ya. Ini kita hitung di sini dm per dx. Ya, dm per dx berarti ya perubahan pada kita hitung satu-satu dulu ya. Di sininya X ya. Kemudian di sininya dari X menjadi X plus H gitu ya. X plus H. Kemudian fx-nya berarti y-nya ya. Y-nya sama dengan X, menjadi Y sama dengan X plus H. Sama ya. Oke. Good. Sudah sama begini ya. Berarti kita hitung aja langsung dm per dx sama dengan limit ya X mendekati 0. Oh, bukan. Sorry. Limit H mendekati 0. Nah, Nah, limit H mendekati 0 ya. Ini adalah F
F dalam kurung X plus H dikurangi dengan Fx dibagi dengan X plus H dikurangi dengan X. Nah, karena di sini Y-nya itu sama dengan X, perubahan Y-nya juga itu sama dengan X plus H, berarti kan sama ya nilainya semua ya, atas bawah itu sama ya. Maka saya bisa simpulkan dengan cepat, maka ini hasilnya sama dengan 1. Ya, kenapa 1? Karena ini sama ini ya. Lihat ini, saya lingkari hijau ini sama ini ya. Ini sama, nilainya sama. Ini juga nilainya sama. Sehingga kalau mereka saling berselisih pada masing-masing penyebut dan pembilang, maka kalau dibagi pasti hasilnya sama. Gitu ya. Hasilnya sama. Ya. Kalau kita mau ekspansi lagi, di atas itu kan, saya tulis di samping ini ya. Saya tulis di samping ya. Ini kan sama dengan X plus H ya, X plus H dikurangi dengan X dibagi dengan X plus H dikurangi X juga. Ya. Jadi sama ya, pembilang penyebutnya sama ya sudah, kita langsung tentukan ini sama dengan nilainya 1 ya, dengan 1 ya. Jadi turunannya ya ini adalah dm per dx ya, ini sama dengan 1. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau begitu kita lanjut, kalau tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke yang berikutnya ya. Yang berikutnya di mana M-nya sama dengan 15 kurang 1,5X ya. Oke. X ya berubah ke X plus H. Kemudian di sini 15 kurang 1,5X berubah menjadi berapa? 15 dikurangi dengan 1,5 dalam kurung X plus H ya, X plus H. Oke. Kita masukkan ke persamaannya ya. dm per dx ya. dm per dx berapa ini? dm per dx-nya ini adalah 15 kurang 1,5 dalam kurung X plus H dikurangi ya, dikurangi dengan 15 dikurangi dengan 1,5X ya. Ingat kita kasih tanda kurung di sini. Oh, saya kasih tanda kurung dengan warna yang berbeda aja. Ini saya kasih tanda kurung sini. Ini saya kasih tanda kurung. Oke, kemudian saya bagi dengan H ya. Langsung saja saya bagi dengan H karena X plus H dikurangi X sama dengan H. Oke, sama dengan berapa nih nilainya? 15 kurang 15 habis. Ini habis. Oke. Minus 1,5 ini 1,5 ya. 1,5X. Ini plus 1. Oke, kita tulis terang rapi aja, minus 1,5X minus 1,5H ya ditambah dengan 1,5X ya. Maka dicoret dibagi dulu ya, dibagi H ya, dibagi H. Maka ini 1,5X dan minus 1,5X ini bisa saling menghilangkan ya, ini 0 ya. Ini bisa saling menghilangkan, kita coret ini 0 ya. Oke. Maka yang tersisa berapa? Yang tersisa nilainya adalah minus 1,5 ya. Minus 1,5. Maaf ini limit ya. Tadi saya lupa tulis limitnya. Saya tulis. Ya biar lengkap saya tulis ya. Ini limit ya. Limit H mendekati 0. Ini juga limit limit H mendekati 0. Ya, ini juga limit H mendekati 0 sama dengan minus 1,5. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini adalah dm per dx ya, dm per dx sama dengan limit H mendekati. Oke. Dapatnya minus 1,5 ya. Ini adalah nilai daripada ya, nilai daripada dm per dx-nya atau sama dengan f-nya ya. Oke, jadi yang pertama tadi kita dapat 1, yang berikutnya kita dapat 1,5. Nah, hasil dari turunan tersebut kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik begitu ya, grafik f fungsi x ya, f fungsi x, maka
Dari 1 ke 6, dari 1 ke sampai sebelum 6 ya, itu dia berada pada nilai 1 ya. Jadi nilainya konstan atau stabil di angka 1. Kemudian dari 6 sampai 10 itu nilainya stabil di angka 1 minus 1,5 ya, minus 1,5. Nah, di sini kalian perlu perhatikan bahwa nilai daripada turunannya itu ya, daripada turunannya itu tidak eksis pada angka X sama dengan 6 ya, pada angka X sama dengan 6. Kenapa? Ya, karena di sini kalian lihat dia adalah sebuah titik puncak ya. Titik puncak ini kalau kita zoom ya, kita zoom at the end itu dia akan membentuk sebuah garis yang horizontal begitu ya. Jadi dia tidak membentuk sebuah kemiringan tertentu ya, tapi kemiringannya itu datar gitu ya. Dia seperti sebuah garis yang datar gitu ya. Karena titik lah ya, kita anggap itu sebagai sebuah titik. Ya, jadi hasil dari turunannya itu dari 1 sampai sebelum 6 itu hasilnya adalah 1 ya. Kemudian dari 6 sampai 10 itu hasilnya adalah minus 1,5. Dari 6 titik sekian ya, 6.0,1 atau 6.0,01 sampai ke 10 itu hasilnya adalah minus 1,5. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, kita lanjut. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini kita ketemu dengan sebuah parabola kembali ya. Ketemu sebuah parabola kembali. Di sini ada grafik ya, S atau perpindahan atau jarak ya, versus T, waktu ya. Jadi S versus T, waktu. Jadi pada sumbu Y ini adalah perpindahan, pada sumbu X itu adalah sebuah waktu. Gitu ya. Nah, ini adalah sebuah benda ya, ilustrasi dari profil sebuah benda yang ditembakkan atau dilemparkan ke atas. Ya. Jadi ini sebuah benda nih ya, lintasan dari sebuah benda nih ya, lintasan sebuah benda. Kira-kira benda apa ya yang bisa membentuk lintasan seperti ini? Ya, misalnya orang lempar lembing bisa, ya. Kemudian kiper melempar bola bisa, ya. Kemudian orang lempar batu ya. Lempar batu bisa ke atas ya, ke udara. Kemudian kita main roket ya, main roket yang ditembakkan ke atas bisa ya. Atau pesawat ya, pesawat take off dan pesawat landing bisa. Pesawat take off, terbang dan landing bisa juga ya. Jadi banyak sekali ya profil yang menyerupai seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat ya, jadi ada gradien, ada lintasan yang membentuk gradien naik ya, gradiennya itu miringnya naik pada area Q ini ya, pada area Q ini ya, lintasannya membentuk profil garis yang menanjak begitu ya. Ada area yang profilnya itu datar, yaitu pada area P ini ya, pada area P ya, pada area P ya. Kemudian ada juga lintasan yang membentuk profilnya itu menurun pada area R ini ya, pada area R. Nah, profilnya itu dari awal sampai akhir itu ditunjukkan atau dirumuskan dalam persamaannya adalah S sama dengan 15T kurang 4,9 T kuadrat ya. Jadi S sama dengan 15T kurang 4,9 T kuadrat ya. Jadi S sama dengan 15T kurang 4,9 T kuadrat ya. Nah, kemudian kita diminta berikutnya ini apa ya? Nah, ya, oke. Kita diminta berikutnya ya untuk menentukan berapa sih kecepatan benda pada masing-masing area tersebut, pada Q, P, dan R. Ya, di mana kemiringannya berbeda ya. Ada yang menanjak ke atas. Yang menanjak ke atas biasanya kita sebut dengan gradien yang positif. Ya. Jadi gradiennya biasanya kita sebut dengan yang positif. Kalau yang datar seperti ini biasanya kita sebut dengan gradien 0. Ya. Kemudian yang menurun seperti ini kita biasanya sebut dengan sebuah gradien yang negatif. Oke, paham ya? Jadi kalau yang naik itu positif, yang turun itu negatif. Kalau yang datar seperti ini biasanya kita sebut gradiennya 0. Ya. Gradiennya 0. Nah, berikutnya kita ingin menghitung berapa laju atau berapa kecepatan dari benda tersebut ya dengan fungsi turunan.
ya dengan fungsi turunan. Di mana kita tahu bahwa ya V itu adalah delta S per delta T ya. V itu ya, V itu ya, ini V rata-rata ya, itu sama dengan delta S dengan delta V. Sehingga kita bisa menggunakan logika yang sama. V itu adalah ds per dt ya. Jadi jarak, fungsi jarak dibagi dengan perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu. Atau ada yang menulis misalnya ini dx per dt ya, dx per dt. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Nah, tugas dari masing-masing kelompok ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 sama 2 itu menghitung laju pada titik Q. Maaf, laju dan percepatan ya. Nanti saya jelaskan lagi percepatannya pada titik Q. Kelompok 3, 4 itu pada titik P. Kelompok 5, 6 itu pada titik R. PQ ya, QPR ya, QPR ya. 1 2 Q, 3 4 P, 5 6 R. Tugasnya apa? Tugasnya menghitung berapa kecepatannya dan berapa percepatannya. Oke, paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ini adalah menghitung kecepatan. Berarti yang belum kita jelaskan menghitung percepatannya ya. Oke. Berikutnya tugas. Oke, saya jelaskan dulu deh kalau gitu yang percepatan. Nah, yang percepatan ya. Yang percepatan sama ya. A sama dengan delta V per delta T ya. Jadi percepatan itu perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Dengan logika yang sama kita ambil lagi. Maka A itu sama dengan dV per dt. Ya, jadi A itu sama dengan apa? dV per dt. Atau A itu sama dengan d per dt dari ds per dt. Ya. Atau A itu sama dengan turunan 2 kali d kuadrat s dibagi dengan dt kuadrat. Ini untuk percepatannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nope, tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Oke, kita lanjut kalau gitu dengan tugas. Kita lanjut dengan apa? Kita lanjut dengan tugas. Ya. Oke, kita lanjut dengan tugas ya. Ini sebagian aja ya, nggak usah dikerjakan semua ini. Ini nomor 1, kelompok 1 sama kelompok 2 ya. Ini yang D juga kelompok 1 dan kelompok 2. Grafik aja ya. Kelompok 1, 2, kelompok 1, 2 udah gampang itu ya. Gampang, tidak sulit ya. Gampang ya. Berikutnya itu ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Ini kelompok 6. Ini kelompok 6, ngerjainnya yang ini aja ya, C sama D ya. C sama D, yang ini nggak usah dikerjakan, yang ini nggak usah dikerjakan. Oke, kita recap PR-nya. Ini kelompok 1, 2 ya. Kelompok 1, 2 sudah difoto? Sudah, Pak. Nah, kelompok 3 sudah difoto? Sudah ya. Kelompok 4 sudah? Oke, kelompok 5 sudah? Kelompok 6 ya, hanya untuk part C sama part D ya, yang AB-nya tidak usah ya. Oke, kita lanjut kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Kita lanjut. Nah, tadi itu kan kita sudah menghitung kan? Kita sudah menghitung misalnya untuk yang
X pangkat Y sama dengan 2X, kemudian Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X pangkat 3, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya di sana itu ada nilainya itu adalah Y sama dengan X pangkat 5, atau sama dengan X pangkat Y sama dengan X pangkat 6, atau misalnya Y sama dengan X pangkat 10. Gimana kira-kira? Ya, gimana kira-kira? Repot ya. Kenapa repot? Karena nanti di sini misalnya ya. Misalnya di sini ya. Nah, di sini ya. Di sini ini kita akan menemukan persamaan turunannya akan menjadi seperti ini. Ini bisa nggak dilakukan ekspansinya? Bisa, Pak. Ya bisa. Cuma panjang sekali ya. Panjang sekali. Ya, jadi kalau pertanyaan bisa nggak? Ya bisa ya. Yang penting kuncinya satu ya. Sabar dan tidak punya pekerjaan lain ya. Jadi syaratnya dua, maaf. Syaratnya dua ya. Syaratnya dua, harus sabar melakukannya dan tidak punya pekerjaan lain ya. Jadi kalau X plus H pangkat 10, kira-kira hasilnya seperti apa ya. Kalau kita hitung secara manual, maka ini sangat-sangat panjang penyelesaiannya. Sehingga berdasarkan pola tadi ya, kalau misalnya Y sama dengan 2X, maka Y aksennya sama dengan 2. Y sama dengan X kuadrat, maka Y aksennya sama dengan berapa? 2X. Kalau Y sama dengan 3X pangkat 3, maka Y aksennya berapa? Tadi 3X kuadrat. Maka dengan pola seperti ini, kita bisa membuat sebuah persamaan umum di mana kalau misalnya kita punya rumusnya itu adalah Y sama dengan X pangkat N, ya Y sama dengan X pangkat N, maka turunannya menjadi seperti ini. Ya, turunannya menjadi seperti ini. Dari sini ya menjadi Y aksennya menjadi N-nya ke depan, N-nya turun ke depan, X pangkat N dikurangi dengan 1. Ya, saya pikir ini sudah dipelajari di SMA, mungkin di SMP sudah ya, kalau di SD kayaknya enggak ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini adalah rumus singkat ya, rumus singkat dari turunan ya, rumus singkat dari turunan. Tapi maknanya itu tidak disimbolkan di sini ya, maknanya itu disimbolkan di persamaan 61 ya. Tadi 61 persamaannya sudah kita jelaskan di atas tadi. Gitu. Gimana kira-kira, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Tinggal 3 menit. Oke, jadi kalau kita punya persamaannya seperti ini, xn, maka turunannya adalah nx n-1. N kali x, maka n-1. Kalau di sana ada konstanta, maka konstantanya kita tidak turunkan. Ya. Kalau ada sebuah konstanta, misalnya k, ya, k-nya ini ya, k-nya ini adalah sebuah apa? Sebuah konstanta ya, sebuah konstanta. Tidak kita turunkan ya, karena dia perkaliannya melekat ke variabelnya. Begitu. Jadi ini kita bisa buka seperti ini ya, bisa buka. Kita tulis di samping saja. Ini kita tulis menjadi turunan dari d per dx dari k x pangkat n. Ya, ini kita bisa buka, k-nya bisa kita taruh di depan kali d x pangkat n dibagi dengan dx. Jadi k-nya ini bisa dibuka dulu di depan, gitu. Tidak harus dilibatkan dalam perhitungan turunannya. Kemudian berikutnya, kalau konstanta, dia tanpa variabel, turunannya bagaimana ya? Turunannya langsung 0. Bilangan Euler kalau diturunkan ya tetap bilangan Euler, tidak berubah ya. Bilangan Eulernya tidak berubah, kecuali pangkatnya adalah sebuah fungsi. Nanti kita akan bahas lagi kalau pangkatnya sebuah fungsi gimana Pak? Nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas dalam chain. Nah, berikutnya ini ada sin X. Sin kalau diturunkan jadi apa? Jadi cos. Cos kalau diturunkan jadi apa? Minus sin. Tangen kalau diturunkan jadi apa? Secant kuadrat. Ln X, X. Oke. Ada pertanyaan? Tidak perlu dihafal ya. Tidak perlu dihafal. Ya. Yang penting sering-sering latihan aja, pasti ingat sendiri ya.
Ujiannya pun open book kan, ya. Ujiannya open book, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Belum, Pak. Kalau belum ada ya kita langsung ke mana nih? Langsung ke tugas. Oh, belum ya, masih melewati beberapa materi ya. Oke, kita cukupkan kalau gitu ya. Kita cukupkan ya. Iya, Pak. Ya. Ada yang masih di Maluku ini? Nggak ada, Pak. Ini Udah semua. nggak ada, Pak. Lingam di Maluku. Sulawesi, Pak, izin. Itu area dan masih di Laut Cina Selatan itu ya. Baru landing, Pak, dia. Oh iya. Oke. Tadi yang alfa-alfa siapa nih yang alfa-alfa nih? Kita masa suruh nyanyi lagi ya. Yang lain ya. Suruh apa gitu ya. Sebentar, saya lihat dulu. Mimpin doa, Pak. Silakan. Oh kan, Pak. Sebentar, saya belum lihat siapa yang alfa, saya nggak ingat. Kelas kuliah. Kelas kuliah. Presensi. Oke. Presensi. Soul. Trio. Dimas. Soul mana Soul? Soul. Hadir, Pak. Oh. Trio mana trio? Trio bagus mana? Hadir, Pak. Terus ini Dimas, Dimas mana Dimas? Dimas izin perjalanan, Pak. Oh, oke. Soul sama trio kenapa telat tadi masuknya? Tadi masih mau nyambung jaringan, Pak. Oh, jaringan ya. Pokoknya kalau Zoom kalau corona tuh paling enak nyalahin jaringan udah ya. Soul mana Soul? Soul? Ini Soul nggak bersuara nih. Izin, Pak, untuk atas nama Solfri sedang menunggu bapaknya di rumah sakit, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Sebenarnya kayak gitu tuh sebenarnya bisa di ini ya. Tapi kalian kenapa tidak ini ya, tidak konfirmasi sebelumnya ya? Malah saya izinkan nggak usah masuk sekalian ya. Jadi bisa izin gitu ya. Kalau dikasih taunya setelah kelas kan feelingnya jadi beda begitu ya. Jadi feeling saya tuh jadi beda gitu. Harusnya dikasih taunya Mungkin sebelum takut, kelas saja gitu. mungkin takut Gimana, ketinggalan Hendra? materi, Pak. Oh, oke. Apa-apa disediakan gitu Pak, saya lagi di rumah sakit gitu ya. Oke, kalau gitu ya trio kita suruh mimpin doa. Kalau suruh nyanyi nanti bisa satu album ya. Oke, trio mimpin doa ya, doain mudah-mudahan bapaknya Sol cepat sembuh ya. Dimas perjalanannya lancar ya. Ini Lord Yogi kenapa gambarnya berubah jadi cewek nih? Yogi. Iya, izin, Pak. Oh iya. Saya pikir kamu jadi cewek, Yogi. Oke, trio berdoa ya, berdoa juga mudah-mudahan teman-temannya sehat ya. Saya juga sehat ya, kita semua sehat. Yang paling penting itu ya. Oke, dimulai doanya. Setelah teman-teman, Trio. sebelum kita mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya pelajaran pada sore hari ini dapat kita serap dengan baik. Dan untuk orang tua dari Solfriansah, semoga diberikan kesembuhan serta kesehatan untuk kita semua. Dan untuk yang dalam perjalanan Dimas, semoga diberi keselamatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Amin. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Trio ya. Kita foto bersama ya, Hendra. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya.